Ketika saya mondok, saya oleh guru-guru saya tidak diajarkan seperti yang lain. Yang lain waktunya ngaji diajak ngaji, sekolah diajak sekolah. Itu namanya taklim. Tapi dulu yang diajarkan guru-guru saya kepada saya bukan taklim, tapi tabarukan. Ngalap berkah dari para guru dan kiai. Maka yang lain belajar di kelas, saya dikasih tugas oleh kiai. Kiai saya waktu itu namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarak. Beliau memberikan tugas kepada saya untuk ngopeni ayam telurnya kiai saya. Waktu itu bapak kiai punya ayam telur 10.000 dan saya diperintah untuk ngopeni ayam. Pagi habis subuh yang lain ngaji kitab, saya ngopeni ayam, menei makan pitik. Siang yang lain istirahat, aku makani pitik. Sore yang lain ngaji, aku nimpal telek pitik. Makanya kalau sekarang ada orang mengatakan dasar Miftah itu Gus telek, ya nggak apa-apa, saya nggak akan marah, karena saya selalu mengatakan ketika ada orang lain membicarakan kelemahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kelemahanmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Wah, santai. Berulang kali saya ngomong sama teman-teman Banser, begitu cintanya saya sama Banser. Setiap kali Banser dibully, saya selalu menjadi garda terdepan belani Banser. Termasuk ketika Banser dikritik kenapa tidak berangkat ke Papua, saya orang yang teriak, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Karena tidak ada payung hukumnya. Gara-gara itu saya dibully, belasan ribu komentar mencaci maki saya. Bahkan saya lihat ada 15.000 komentar, semuanya membuli saya gara-gara saya membela Banser. Apakah saya marah? Tidak. Ketika saya lihat yang komentar membuli saya 15.000 komentar, tetapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena saya meyakini seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda bro. Kalau jomblo versinya lain. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Ngapa gue? Oh wedang. Orang kondo-kondo ngegede. Kan aku kaget. Nih, ini ya kurang ngajar. Kiai ini viral gelas angkringan. Ya Allah. Kere. Tak buka deh, mambu tanganmu. Niki jenenge gelas angkringan apa mboten? Jijik. Ya nyugo kiai kudune cangkire sing apik ngono kok. Spesial matamu. Kaya ngene kok spesial. Baru masane kiai cangkeme kaya gentong ya. Kopine panas, tegane adem. Lah tak ombe kabeh mulih anyang-anyangan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, jalan tabarukan itu jarang ditempuh oleh orang-orang sekarang. Maka saya sering mengatakan, kalau kemudian dikatakan akhilan tanalal ilma illa bisitatin, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali kamu melaksanakan 3 hal. Yang pertama apa? Dakaun. Orang ngaji itu harus cerdas. Artinya cerdas apa? Minimal punya kemauan. Kalian merasa tidak pandai, sudah tidak bisa menjadi santri, gampang, pengajian ikut. Ini kalau di depan ini pasti para youtuber ini. Saya bilang ya mas ya, saya ikhlas video saya diposting dimanapun, tapi mbok ya kalau bikin judul itu jangan provokatif. Hari ini muncul pengajian saya 3 tahun yang lalu, saya ngeritik Pak Jokowi, muncul sekarang katanya Gus Miftah hari ini tidak senang dengan pemerintah gara-gara menteri agamanya bukan orang NU. Lah urusanku apa? Maka coba teman-teman youtuber, kalian bisa ibadah melalui YouTube, tapi jangan hanya ngejar viewer akhirnya membuat fitnah. Ada judul YouTube Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah, aku nantang apa nih? Kan gak level bro. Untuk apa saya tantang? Orang masuk penjara kok saya tantang? Saya jelas orang NU, dia mengatakan keluar dari NU. Ya saya juga heran kok mengatakan saya hari ini keluar dari NU. Pertanyaan saya, masukmu kapan?
Wong urung mlebu kok wis metu. Ngerti saya mlebu dhisik baru metu. Lah urung mlebu wis metu jenenge ejakulasi dini. Boya kalau bikin judul yang baik. Nanti saya begini naik panggung kalian syuting, YouTube-nya judulnya apa? Wah, pengajian di Purworejo diisi oleh si buta dari gua hantu. Gara-gara naik panggung pakai tongkat, pakai kacamata, mata nera. Saya pakai kacamata karena saya ngantuk, Bu. Saya sudah 2 copot. Kenapa sih? Kamu penasaran dengan mata aku? Pertanyaannya, kamu pengen mendengarkan ngajiku apa pengen melihat mataku? Berarti cangkemnya rondo. Saya kemarin ada kejadian menarik di Bandara Jeddah. Saya pulang umroh, saya masuk bandara pakai kacamata, pakai tongkat. Begitu sampai bandara, polisi bingung. Tarik, kasih jalan, semuanya minggir. Saya pede, tahu dia kalau Kiai Viral datang kan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, danco. Malah dikira orang buta. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dulu jalan yang saya tempuh itu adalah jalan tabarukan, ngalap berkah dengan kiai. Maka saya ulangi, akhilan tanalal ilma illa bisitatin. Seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan indahnya berkahnya ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah zakat. Artinya zakat itu orang ngaji harus waras. Dan ternyata saya diuji oleh Allah. Begitu saya buka pondok pertama kali, pondok pesantren Orang Aji, santri saya dari Magelang datang. Ibunya pasrah sama saya. Pak Kiai, badhe mondok ki anak. Oh nggih, kula tampa. Teng mriki bayar napa gratis? Kabeh gratis. Saya ulangi, di pondok pesantren Orang Aji gratis. Dikasih makan, dikasih. Tetangga saya punya anjing, saya kasih makan. Masa santri tidak? Maka kalau ada anak-anak Purworejo pengen nyantri gratis, silahkan datang ke pondok. Besok tanggal 2 November ulang tahun pondok, insya Allah akan dihadiri oleh Mas Dedi Corbuzier. Tekorono kue. Mas Dedi besok mau cerita kenapa dia mau masuk Islam melalui Gus Miftah. Besok dia akan cerita. Besok juga akan dihadiri oleh Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi dan lain-lain. Tanggal 3-nya panggung hiburan, ada Segidok, ada Jogja Hip Hop Foundation, ada Bagindas, band yang paling laris Idul Adha, bagi Bagindas. Makanya besok kalau mau ketemu Mas Deddy Corbuzier tanggal 2 November di pondok. Waktu itu santrinya dipasrahkan sama saya. Pak Kiai saya pasrah ya, saya terima. Bayar apa gratis? Gratis. Sudah saya terima. Begitu saya terima, ibunya bilang, tapi mohon maaf Pak Kiai, saya mau matur lagi. Apalagi? Ini anak saya agak kentir. Aku ngomong. Jadi santri pertama yang datang ke pondok itu orang kentir, Pak Polisi. Waduh, saya bilang gitu. Saya tanya, kenapa kok anaknya kentir dimasukkan Orang Aji? Iya Pak Kiai, kenapa anak saya kentir saya masukkan Orang Aji? Karena saya dengar dari luar katanya kiainya juga agak kentir. Matane. Akhirnya saya terima dan alhamdulillah sekarang waras. Coba orang kentir saja masuk pondok bisa waras kok. Tempat saya itu santrinya macam-macam, dan ada orang kentir, ada mantan preman, semacam-macam, ada pemabuk, ada yang badannya ditato penuh. Bahkan saya punya santri perutnya ditato beduk. Orangnya gemuk, bajunya saya buka. Itu tato apa le? Beduk Kiai. Duduk endi ngisore. Pasti ibu-ibu membayangkan duduk Zakaun wahirson harus diragati. Makanya kalau Anda nitip anak di sini, mohon maaf, ya tidak harus semua gratis kayak di Gus Miftah. Coba di sini namanya apa? Madrasah Baitul Amin Diniyah. Di sini bayar apa gratis? Oh mohon maaf, yang itu yang dirhamun. Yang kedua khirson, toma artinya apa? Harus beneran, harus punya sifat toma. Orang ngaji itu merasa kurang. Maka kalau ada pengajian di mana-mana kamu datangi, jangan kayak orang sekarang diajak ngaji, ayo Bu ngaji, malah takon kiai ini sapa, cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan kaya ngombe obat. Malah kadang-kadang juga ayo makan ngaji, jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati kalau Anda diajak ngaji jawabannya wes tahu,
sesuk Anda susah, minta sama Allah, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wes tahu merongos we. Wa khirsun, harus tomak, harus beneran. Dakaon warkhir wajtihadun, tenanan. Kalau khirsun itu artinya tomak, merasa kurang. Ijtihad, tenanan. Wadirhamun, apa? Diragati. Saya mau tanya, di Baitul Amin bayar apa gratis? Santri sendiri yang jawab betul. Yang jawab santri. Bayar apa gratis? Sungguh terwelu. Nitip uyuh ning pom bensin 2000. Nitip anak ning Baitul Amin gratis. Berarti luwih larang uyuh napa anak? Ngono kuwi wong tuwa jek iso jawab ya ora apa-apa, Gus wong anak ki kancane uyuh. Kakang ati matamu, kakang ati. Berarti kuwi adine uyuh. Kemudian yang paling lebih penting daripada itu apa? Selain jaga, dia harus cerdas. Wa khirsun, dia harus toma. Wa ijtihadun, dia harus beneran sungguh-sungguh. Wa dirhamun, dimodali. Apa? Wa suhbatul ustadi, harus mendapatkan ridho dari guru. Disinilah pentingnya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kajian tersebut Gus Miftah menjelaskan tentang barokahnya ilmu. Seseorang tidak akan mendapat keindahan atau keberkahan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya yakni kecerdasan. Dalam menuntut ilmu harus memiliki kecerdasan, mampu menangkap ilmu yang diberikan dari sang guru. Bukan hanya ber-IQ tinggi, pencari ilmu harus mampu semangat menerima pelajaran-pelajaran baru, juga sering mengikuti pengajian atau majelis ilmu agar supaya mendapat keberkahan. Dan dalam kesempatan kajian tersebut, Gus Miftah menjelaskan tentang barokah dari para guru atau kiai. Barokah dari segi bahasa yakni nikmat, bisa juga diartikan sesuatu yang melimpah, atau tambahnya kecerdasan atau tambahnya kebaikan yang datang melalui para guru atau kiai kepada sang santri. Dan cara memperolehnya yakni ketika kita berbuat sesuatu pada guru atau kiai kita harus disertai dengan rasa ikhlas. Inilah yang dikejar-kejar oleh para murid atau santri supaya memperoleh barokah dari sang guru atau kiai yang mereka cintai. Seperti halnya ketika para santri melihat makanan atau minuman bekas dari para kiai, mereka berebut untuk mendapatkan sisa makanan tersebut, yakni dengan tujuan supaya mendapat keberkahan. Oleh karena itu, mulai sejak dari dini tanamkan dalam hati agar memiliki rasa cinta tulus dan ikhlas kepada guru-guru kita dan juga ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Takdimlah atau hormatlah kepada zuriyah dan keluarga-keluarga mereka agar mendapatkan keberkahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Dan janganlah sekali-kali melawan perintahnya atau membicarakan kejelekannya meskipun kita tahu itu benar adanya, karena hal itulah yang menjadi penyebab ilmu yang kita dapat tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.